Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Aqsa Bapak Haji Samsul Hadi beserta segenap jajaran yang sempat hadir, para alim, para ulama, guru-guru kita yang semoga senantiasa memberikan keberkahan, umur panjang umur, semakin manfaat, beri kesehatan, keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Saleh yang insyaallah pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita. Mari kita bersyukur kepada Allah hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Safar 1447 Hijriah. Allah berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa dengan melaksanakan rakaat ibadah salat subuh. Semoga dicatat menjadi pahala kebahagiaan kita insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita tujukan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pagi hari ini kita melanjutkan kajian dan materi kita pada pagi hari ini adalah Sirah Nabawiyah. Insyaallah satu pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Dalam konteks itu kajian pagi hari ini mudah-mudahan akan menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Allah, mari kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan putar masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. A'izzatal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para haji, para hajah yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Ketua Masjid Al-Aqsa Bapak Haji Samsul Hadi, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umurnya, Allah berkahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami hormati segenap para ustaz, para ustazah, para haji, para hajah yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya beliau semua menambah keberkahan untuk kita semua. Dan bila mana ada di antara kita yang belum haji, mudah-mudahan segera dipanggil Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami hormati beliau Ustaz Muslim bin Jamil yang tadi sudah mengimami sholat subuh bersama kita. Saya lebih fokus kepada ayat yang beliau baca di akhir-akhir ayatnya. Rasanya gemetar Bapak Ibu. Kenapa? Karena di ayat yang beliau baca yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa demikian? Karena yang menyuruh langsung adalah Allah. Ketika itu Allah memanggil hambanya dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak hanya dipanggil, tapi ayat setelahnya menyatakan bahwasannya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau memerintahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kepada surga yang Allah siapkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain kata syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita semua masih Allah berikan kenikmatan, masih Allah berikan kesehatan, sehingga dengan kenikmatan yang berupa kesehatan itu kita gunakan untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya nikmat adalah surfun ni'am li taatillah. Hakikatnya nikmat seseorang itu yang Allah berikan kepada hambanya adalah untuk digunakan dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak orang itu yang menganggap kebaikan dari Allah itu hanya berupa harta benda. Ketika hartanya banyak berarti Allah sedang memberikan kebaikan kepadanya. Tapi kadang sebaliknya, ketika Allah memberikan musibah atau cobaan kepada suatu hamba, seakan-akan Allah itu tidak memberikan kebaikan kepadanya. Padahal bisa jadi harta yang banyak, harta yang melimpah itu bukan daripada nikmat dari Allah. Bisa jadi adalah ujian kepada hamba yang saat itu diberikan harta yang melimpah ruah. Makanya kita selaku hambanya Allah, baik itu memiliki harta yang banyak ataupun yang sedang hartanya sedikit, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua adalah kebaikan, ya. Karena kebaikan itu Bapak Ibu bisa jadi hanya kebaikan di dunia, tapi belum tentu kebaikan juga di akhirat. Nah, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan di dunia, juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Kata Nabi, ada 4 golongan yang mana apabila 4 ini diberikan kepada seorang hamba, maka dia telah mendapatkan kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qalban syakiran, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ketika mendapatkan cobaan, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan harta yang melimpah, dia Allah berikan kepada orang lain. Contoh kecilnya, kita sedang berangkat ke masjid, tiba-tiba bannya bocor. Artinya apa? Berarti itu Allah sedang memberikan nikmat kepada tukang tambal ban. Ya Pak ya, benar kan? Bisa jadi cobaan yang kita terima adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya kita bersyukur, ya, termasuk hati yang selalu bersyukur, ya. Karena Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, niscaya pasti akan Allah tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi hati-hati Bapak Ibu, banyak orang yang membaca Al-Quran itu la in syakartum la azidannakum, la-nya dipanjangkan. Kalau la-nya dipanjangkan, ini artinya berubah. La in syakartum la azidannakum, itu la-nya kalau dipanjangkan artinya tidak akan aku tambah. Tapi kalau la-nya dibaca pendek, itu sebagai penguat bahwasannya kalau kita bersyukur pasti akan Allah tambah. Makanya hati-hati ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai la-nya dibaca panjang. Satu huruf kita salah membaca, maka bisa mempengaruhi arti daripada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, orang yang mendapatkan kebaikan di dunia juga di akhirat, kata baginda Nabi adalah
wa lisanan zakiron, adalah orang-orang yang mana lisannya selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya selalu bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat sesuatu yang luar biasa, dia mengucapkan subhanallah. Ketika mendapatkan atau mendengar musibah, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Makanya lisannya selalu berucap daripada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabirun. Orang yang mendapatkan kenikmatan atau kebaikan di dunia serta akhirat adalah orang-orang yang mana badannya ketika mendapatkan cobaan berupa sakit atau semacamnya, dia selalu bersabar kepada Allah. Artinya dia menerima dengan lapang dada. Ketika Allah berikan cobaan sakit, dia selalu bersabar. Yakinlah Bapak Ibu, ketika kita Allah berikan yang namanya sakit dan kita bersabar, yakinlah di balik apa yang kita alami saat ini bisa jadi adalah ada kebaikan, ada hikmah di dalamnya. Karena kita tidak ada yang tahu namanya musibah Bapak Ibu. Bisa jadi saat ini kita sehat, tapi ternyata beberapa hari kemudian Allah berikan kita cobaan berupa sakit. Maka kalau kita demikian itu, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jaminannya sabar, Allah mengatakan wa basyiris sabirin, kabarkanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat adalah wa zaujatan la tabghihi khaufan fi nafsiha wa la malihi, yaitu istri-istri yang solihah yang tidak mengkhianati dirinya maupun harta suaminya. Inilah Bapak Ibu 4 orang yang Allah berikan daripada kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diakui sebagai umatnya baginda Nabi dan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, sedikit kami ingin mengulang kembali daripada pembahasan pada bulan yang lalu. Ya, kita telah membahas tentang wasiat-wasiatnya baginda Nabi yang beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali, yang mana beliau mengatakan, kalau kamu wahai Sayyidina Ali menjaga wasiat ini, maka kamu akan hidup di dunia dalam keadaan terpuji dan nanti meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Mudah-mudahan kita semua yang bisa mengamalkan daripada wasiat baginda Nabi ini yang diberikan kepada Sayyidina Ali, kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan yang lalu kita telah membahas bahwasanya pentingnya menjaga makanan daripada makanan yang haram, karena itu bisa mempengaruhi daripada kehidupan kita semua. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Sayyidina Ali tentang wudu dan sholatnya. Karena wudu dan sholat ini sangat penting Bapak Ibu. Sholat memang penting, tapi lebih penting juga adalah wudhunya. Kalau sholatnya rajin, istiqomah, tapi cara wudhunya salah, maka juga mempengaruhi daripada ibadahnya. Karena dalam kaidah usul fikih, al-amru bisayyi amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu juga memerintahkan terhadap apa-apa yang menjadi perantaranya.
Ketika Allah di Quran mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, berarti Allah juga memerintahkan daripada hal-hal yang menjadi kesahannya sholat, yaitu salah satunya adalah berwudu. Allah memerintahkan sholat, berarti juga Allah memerintahkan wudu. Kalau wudu kita benar, insya Allah sholat kita juga benar. Hadis yang pertama yang beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, istaqsi isbabul wudu fa innahu satrul iman, fa idza tawaddata fala tusrif fil ma', fa idza faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghusl qadamaini asra marratin yufarrijullahu hammaka. Hadis yang pertama yang beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali adalah, ya Ali, wahai Ali, istaqsi isbabul wudu, sempurnakanlah saat kalian berwudu. Fa innahu satrul iman, karena yang namanya wudu kata baginda Nabi adalah sebagian daripada iman. Kalau kita wudunya sempurna, maka insya Allah iman juga sempurna. Memang dalam wudu itu Bapak Ibu ada yang disunahkan, ada yang diwajibkan, tapi jangan sampai kita hanya mengambil sunnahnya saja, atau bahkan malah mengambil wajibnya saja. Maka sunnah dan wajib itu harus kita kerjakan, ya. Supaya apa? Supaya wudhu kita sempurna dan ibadah yang akan kita lakukan juga menjadi ibadah yang sempurna. Fa idza tawaddata fala tusrif fil ma', kata baginda Nabi, kalau kamu sudah wudhu atau ketika wudhu, jangan boros dalam menggunakan air. Kalau cukupnya pakai satu gayung, jangan sampai malah satu tekmon untuk wudhu. Ya, itu artinya boros dalam menggunakan air. Fa idza faragta min tuhrin, kata Nabi, kalau kamu sudah selesai daripada berwudu, faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 10 kali. Kalau sudah berwudu, ya, bacalah Al-Qur'an surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat Al-Qadr. Berapa kali? Sebanyak 10 kali. Apa yang Allah berikan kepada hambanya, kalau kita membaca ayat itu, yufarrijullahu hammaka, maka Allah akan melapangkan urusanmu, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 10 kali setelah kita berwudu, insya Allah urusan kita Allah mudahkan. Yang punya hutang Allah mudahkan untuk melunasinya, amin ya rabbal alamin. Yang punya pinjol mudah-mudahan lunas, ya, jangan pinjol Pak, ya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi, ya Ali, idza faragta minat thaharah faqud ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa anzur ilal ardi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Wasiat baginda Nabi kepada Sayyidina Ali yang kedua adalah, idza faragta minat thaharah, kalau kalian sudah selesai daripada bersuci, daripada berwudu, maka ambillah air dan usapkan dengan kedua tanganmu, usapkan di kedua lututmu. Kemudian di saat mengucapkan tangan di atas kedua lutut, bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah membaca doa itu, summanzur ilal ardi, lihatlah ke bumi, lihatlah ke tanah. Lalu bacalah asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka, ya.
Kemudian apa yang terjadi? Apa fadilahnya? Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Orang yang berdoa demikian maka akan Allah ampuni setiap dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ketika kita sudah berwudu, letakkan kedua telapak tangan di lutut, bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian pandangan mata kita menghadap ke bumi atau ke tanah. Bacalah asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Insyaallah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar itu semua Allah ampuni. Kita semua tidak ada Bapak Ibu di antara kita ini yang tidak punya dosa. Pasti saya yakin semuanya punya dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Maupun saya sendiri Bapak Ibu, belum tentu saya ini sempurna, masih banyak salahnya. Makanya kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan dosa yang kita pernah alami diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasiat yang ketiga Bapak Ibu yang baginda Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali adalah, ya Ali innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama ala taharatin wa lam yahdas. Wahai Ali, bahwasannya para malaikat itu memintakan ampunan kepada Allah untuk manusia selagi manusia itu dalam keadaan bersuci. Sampai kapan? Sampai dia belum hadas. Artinya kalau kita masih dalam keadaan suci, sudah berwudu belum batal, maka selama itulah malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk kita semua. Makanya Bapak Ibu kalau bisa jangan sampai lepas daripada wudu. Ketika batal wudu lagi, batal wudu kita wudu lagi. Insya Allah selama itulah para malaikat memintakan ampunan kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Nabi menyampaikan Bapak Ibu, orang yang nanti di hari akhir akan ada orang yang wajahnya bersinar, ya. Bukan karena dia pakai skincare Bapak Ibu, karena zaman itu nggak ada skincare. Ternyata wajahnya bersinar ketika di hari kiamat. Mereka adalah ketika di dunia, ya, selama dia di dunia selalu mendawamkan, selalu istiqomah menjaga wudunya. Nanti di akhirat wajahnya akan bersinar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Ketika batal wudunya, wudu lagi. Kalau kita menjaga wudu, insya Allah nanti di hari akhir wajah kita berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasiat yang keempat yang baginda Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali adalah, ya Ali, man ihtasala yaumal jum'ah ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa saqula ala mizanihi. Wahai Ali, barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi di sana maksudnya Bapak Ibu mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi ada yang namanya mandi wajib, juga ada yang namanya mandi sunnah. Kalau mandi wajib itu disebut dengan mandi janabah. Mandi karena kita habis hubungan suami istri misalnya, atau mandi karena kita mimpi basah, atau mandi karena perempuan sedang selesai daripada haidnya atau nifasnya atau wiladahnya, itu disebut dengan mandi besar. Nah, mandi yang sunnah itu banyak Bapak Ibu. Ketika kita mau sholat Jumat itu juga disunnahkan mandi. Ketika mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu juga disunnahkan mandi. Nah, kalau kita mandi sunnah di hari Jumat, kemudian kita saat mandi diniati, ya, jangan cuma mandi-mandi saja Bapak Ibu, tapi pas mandi kita niati untuk mendapatkan kesunahan baginda Nabi. Nah, apa yang terjadi kalau kita mandi di hari Jumat? Ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati,
maka Allah akan mengampuni untuknya dosa-dosa antara hari Jumat itu sampai ke Jumat yang akan datang. Ini fadilahnya. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi, dan Allah menjadikan mandinya itu sebagai pahala untuk nantinya kita berada di alam kubur. Wasaqula ala mizanihi, dan bisa menjadikan memberatkan daripada timbangan di saat kita di hari yaumul hisab. Cuma mandi saja Bapak Ibu, apalagi mandi plus datang untuk sholat Jumat. Jangan salah, mandi tapi nggak datang sholat Jumat itu keliru ya. Kita mandi sholat Jumat ya berarti harus datang untuk sholat Jumat. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Pak wasiat mengenai wudhu dan sholat yang baginda Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, materi telah beliau sampaikan terkait wudhu, keutamaan wudhu. Barangkali mungkin dari aktivitas keseharian kita dan masyarakat wudhu ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikonfirmasi, silakan.